No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Kristia Putri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian filsafat hukum. Mungkin di sini kita banyak bertanya-tanya ya, mengapa ada filsafat hukum, apa tujuan adanya filsafat hukum, bahkan hingga apa sih manfaatnya kalau kita mempelajari filsafat hukum. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan mulai saja. Yang pertama, pengertian filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum menurut para ahli ada dua, yaitu yang pertama menurut Van Apeldoorn. Filsafat hukum merupakan ilmu yang menjawab pertanyaan mengenai apakah hukum itu, karena ilmu hukum itu sendiri tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Jawabannya hanya sebatas pada fenomena yang ada saja. Gejalanya melahirkan hukum yang bersifat formalistik belaka. Lalu yang kedua, menurut Utrecht, filsafat hukum merupakan ilmu yang menjawab pertanyaan apakah hukum itu, apa sebabnya orang mendapat menaati hukum, hingga keadilan manakah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya hukum. Sedangkan, jika ditinjau secara umum, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari asas atau pendirian yang paling mendasar tentang hukum, ilmu yang mempelajari hakikat terdalam dari hukum, dan ilmu yang mencari atau menemukan ruhnya hukum. Perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa ruhnya hukum itu ada 4. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kemanusiaan. Dan yang keempat adalah equity. Selanjutnya, faktor penyebab adanya filsafat hukum. Yang pertama, adanya kebimbangan tentang kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, dan adanya ketidakpuasan terhadap aturan hukum yang berlaku, karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur dalam hukum tersebut. Yang kedua, adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yang berlaku, seperti apakah materi hukum yang ada sudah sesuai dengan keadaan masyarakat, dan apakah proses legislasi yang ada sudah benar. Lalu, yang ketiga, adanya aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya hukum adalah sumber hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. Aliran itu percaya bahwa hukum adat dan hukum moral ditiadakan karena bukan bagian dari sumber hukum. Dan yang keempat, adanya pendirian bahwa hukum adalah suatu gejala masyarakat yang harus meladeni kepentingan masyarakat, sehingga landasan hukum adalah penghidupan hukum itu sendiri. Namun, pendirian ini belum mampu meladeni masyarakat secara seutuhnya. Selanjutnya, tujuan adanya filsafat hukum. Tujuan adanya filsafat hukum yaitu untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum, sampai pada dasar filosofisnya, hingga ditemukan hakikat, esensi, substansi, hingga ruhnya hukum, sehingga hukum mampu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat hukum. Manfaat mempelajari filsafat hukum ada beberapa, yaitu seperti yang pertama, ciri menyeluruh. Ciri menyeluruh mengajarkan di mana kita harus memiliki wawasan yang luas dan terbuka, sehingga kita dapat menghargai pemikiran orang lain dan tidak bersifat arogan bahkan egois. Yang kedua, ciri mendasar. Ciri mendasar membuat kita selalu berpikir kritis dan mendasar, agar kita dapat memahami hukum tidak dalam arti hukum positif saja, tetapi dalam artian hukum yang luas. Yang ketiga, ciri spekulatif. Dalam ciri spekulatif, pemikiran kita haruslah inovatif dan kreatif, sehingga hukum dapat maju dan berkembang. Yang keempat, ciri reflektif dan kritis. Ciri reflektif dan kritis ini membimbing kita untuk menganalisis masalah hukum secara rasional dan mempertanyakan jawaban tersebut secara menerus hingga kita dapat menemukan nilai dan lahirlah hukum yang bijaksana. Selanjutnya, kajian filosofis terhadap hukum. Agar ruhnya hukum dapat ditemukan, maka
kita harus mengkajinya dengan menerapkan ciri-ciri berpikir filosofis dan dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip berpikir filosofis. Perlu kita ingat bahwa ciri berpikir filosofis itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama radikal atau berpikir secara mendasar dan mendalam. Lalu yang kedua ada integral, yaitu berpikir dengan mengutamakan kesatuan unsur-unsur intrinsik yang ada. Yang ketiga ada komprehensif, merupakan berpikir akan kesatuan dengan unsur-unsur lain yang relevan, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu sistematik, yaitu kita berpikir secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan harus kita ingat lagi ya, bahwa prinsip berpikir filosofis itu ada beberapa. Yang pertama, ada principium identitatis, di mana A sama dengan A. Yang kedua, principium contradictionis, di mana A tidak sama dengan B. Yang ketiga, principium exclusivity, di mana A sama dengan A, atau bisa juga A sama dengan B. Dan ada juga principium sufficient reason, di mana jika A sama dengan B, maka harus ada alasan yang cukup jelas. Dan yang terakhir ada principium exemplaris. Jika ada suatu pola pikir, maka harus ada contoh dan bukti nyatanya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai pengertian filsafat hukum. Saya berharap semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat menemukan ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.